Anda itu. Turki ragu-ragu, sebab kalau Turki membantu Kurdi melawan ISIS, jangan-jangan Kurdi nanti kuat, nanti Kurdi akan berontak pada Turki. Itu blundernya, di situ blundernya. Begitu pula Saudi. Kalau Saudi kan berontak dengan atau anti Bashar Assad. Saudi ingin menggulingkan Bashar Assad, presiden Syria. Tapi kalau membantu ISIS, nanti Bashar Assad guling, malah ISIS nanti akan berbalik menyerang Saudi. Walhasil di Timur Tengah orang semua sumpah dalam hidupnya. Yang paling enak di Indonesia udah, yang paling enak. Kenapa? Di Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena ada Nahdlatul Ulama. Jadi kesimpulannya, Mbah Hasyim Asy'ari orang yang sangat arif, mempunyai visi misi yang sangat jauh, bahwa bicara Islam saja, semangat Islam saja belum tentu bisa membangun kekuatan. Tapi kalau dua-duanya, Islam dan Watoniyah, Islamiyah dan nasionalis, bisa membangun kekuatan. Islam tanpa nasionalisme, Islam belum tentu bisa menyatukan umat. Nasionalisme tanpa Islam, nasionalisme yang kering, kerontang, sekuler, bahkan liberal. Oleh karena itu, saya sangat bangga bersyukur pada siang hari ini kita bersama-sama tamu agung Zu'ama wal ulama wal masyayikh wal mustaqafin min Malaysia, dari Malaysia, bersama-sama kita mengadakan pertemuan multaqa ilmi ini, nadwa ilmiah dengan tema Ahlussunnah wal Jamaah, dari Majelis Agama Islam Johor, dari UTHM. Mari kita sambut kesempatan ini dengan kita sukseskan pertemuan ini. Mari kita bangun kesamaan pandangan, visi misi antara Nahdlatul Ulama dengan umat Islam di Malaysia. Karena kita yakin yang paling benar, yang paling aufak adalah ketika kita bicara Islam yang diperkuat dengan nasionalisme, nasionalisme yang diperkuat oleh semangat Islam. Apa yang dilakukan oleh ISIS itu, wallahi, demi Allah, yang dilakukan oleh ISIS bertentangan dengan agama Islam. Mereka membunuh orang seenaknya. Saya pernah lihat di YouTube itu 90 orang madep ke sana, gede cilik, tua nom, lanang wadon, tembak dari belakang, mati semua. Itu yang melakukan adalah anggota ISIS, aktivis ISIS dari Saudi Arabia. Pernah lagi membantai suku Kurdi. Berapa desa di suku Kurdi, Jabal Ambar namanya, Jabal Ambar. Itu di daerah Jabal Ambar suku Kurdi dibantai, gede cilik, tua nom, lanang wadon, karena tidak mendukung aktivitas ISIS. Demi Allah, cara-cara seperti itu bukan cara Islami, bukan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dalam dakwah Islam. Demi Allah. Tapi yang heran, pengikutnya semakin banyak. Di Indonesia ini yang daftar sudah ribuan, yang memprovokasi, merekrut anak-anak muda Indonesia agar ikut kepada ISIS itu, bergabung ISIS, Arab Malang, namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Itu yang merekrut ribuan yang ingin berangkat ke sana. Tapi yang sudah berangkat 300, yang mati 4 udah. Saudi Arabia, pemudanya yang berangkat 2.500. Muslim Prancis, ya turunan Arab yang ada di Prancis 700. Muslim Inggris 400. Muslim Tunis 300. Walhasil Pakistan, semua pemuda-pemuda banyak yang tertarik bergabung dengan ISIS. Dan sekarang ISIS semakin kaya raya. Hasil jual minyak, merampok minyak dari kilang minyak di Irak Utara dan Syria, dijual di laut bebas, di lautan bebas dengan harga murah. Maka mereka kaya raya. Katanya konon sehari bisa menghasilkan uang 4 triliun rupiah sehari itu. Dan mereka akan mencetak, menerbitkan mata uang sendiri, dinar dan dirham. Mereka berhasil merampok bank-bank milik negara Irak. Luar biasa. Amerika ragu-ragu untuk nyerang. Ya biasa, mereka ragu-ragu kan. Sudah biasa, standar ganda biasa lah, kita ngerti lah. Standar ganda itu. Turki ragu-ragu, sebab kalau Turki membantu Kurdi melawan ISIS, jangan-jangan Kurdi nanti kuat, nanti Kurdi akan berontak pada Turki. Itu blundernya, di situ blundernya. Begitu pula Saudi.
Kalau Saudi kan berontak dengan atau anti Bashar Assad. Saudi ingin menggulingkan Bashar Assad, presiden Syria. Tapi kalau membantu ISIS, nanti Bashar Assad guling, malah ISIS nanti akan berbalik menyerang Saudi. Walhasil di Timur Tengah orang semua sumpek dalam hidupnya. Yang paling enak di Indonesia udah, yang paling. Kenapa? Di Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena ada Nahdlatul Ulama. Tenang. Dengarkan dulu. Di Timur Tengah yang ada hanya pemerintah dengan tentara dan polisinya. Partai politik pun berbasis suku. Kalau di Timur Tengah itu, Partai A itu pendukungnya suku ini. Partai B itu anggotanya suku ini. Gitu di Timur Tengah itu. Partai saja masih berbackground basis suku. Tidak ada ormas seperti NU. Maka ketika ada konflik, langsung senjata yang berbicara, nyawa menghilang. Di Indonesia Pak, Nahdlatul Ulama bukan partai politik, bukan tentara, bukan polisi, bukan apalagi, bukan birokrat. Kekuatan civil society, kekuatan ad-difa' al-madani, al-quwa al-madaniyah. Dan anggota NU ada di tentara, banyak di polisi, banyak menjadi hakim, banyak menjadi jaksa penuntut, banyak di partai politik, banyak anggota DPR semua ada NU kecuali satu yang nggak ada. Yang jenggot-jenggot itu nggak ada itu kan jenggot-jenggot. Kalau terjadi ada konflik, terjadi ada siroat, konflik politik, maka warga NU akan datang ke kantor NU, semua bercanda, selesailah persoalan dari berbagai partai politik. Sehingga NU akan berperan terus menjadi perekat pemersatu bangsa ini, insya Allah. Banyak yang sudah saya lakukan menjadi penengah ketika konflik, banyak sudah. Tinggal P3 ini sebelum saya lakukan. Podo NU ini apa malah. Nah, oleh karena itu kita belajar ilmu ke Timur Tengah. Di Timur Tengah ulama besar-besar, Alama Syekh Wahbah Zuhaili, tulisan tafsirnya Al-Munir 17 jilid, 17 volume. Tulisan fikihnya 8 jilid. Belum Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ahmad Thayyib, Abdurrahman Kaftaru, Hasan Aitir, ulama besar, tulisannya Alama, besar-besar karyanya. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan masyarakat. Apa yang bisa diperbuat oleh Syekh Wahbah Zuhaili? Beliau di Damaskus, perang saudara di Suriah sudah 3 tahun. Apa yang peran beliau yang bisa dilakukan? Syekh Yusuf Qaradawi, bisa apa beliau untuk meredam masyarakat Arab? Ayo. Jadi cari ilmu kita ke sana. Tapi bagaimana mengatur masyarakat? Ulama Timur Tengah belajar ke Nahdlatul Ulama. Ilmunya luar biasa. Ya tafaqquhunya 100%, waliyundhiru qaumahumnya itu yang 0%. Kalau kita di sini ya tafaqquhunya 5%. Apalagi isu MWC, alah aghnina biharamikan halalik, itu biasa dong wali-wali gitu. Ngimpi tahlil gratul-gratul, tapi insya Allah masih mampu berperan mengemban, mengayomi, liyundhiru, memberi peringatan kepada masyarakat walaupun ilmunya nggak begitu dalam. Jadi inilah berkah ada organisasi jamaah seperti Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai semua berperan dalam membina masyarakat. Kalau ada konflik tidak akan berkembang. Ada konflik tapi enggak berkembang. Sampang sudah selesai kan? Selesai Sampang. Ahmadiyah misalkan di mana di Kuningan sebentar saja ada konflik, korban cuma 1-2. Jember cuma 1 orang korbannya kan? Coba kalau di Timur Tengah enggak, itu bertahun-tahun konflik itu, ribuan nyawa menghilang. Di Indonesia tidak. Kalau konflik di Sampang nyawa berapa sih? Di Sampang yang hilang berapa nyawa itu? 1. Katanya 60 bukan? Kata orang Syiah 60 yang mati katanya. Kalau di Jember 1 kan? Di Jember dari kita yang mati ya 1. Walhasil kalau ada konflik kita bisa tahan, tidak berkembang, tidak semakin besar, cepat-cepat kita atasi bisa. Itu artinya berkat para ulama, para kiai-kiai, walaupun nggak begitu alim, nggak begitu fasih, tapi alhamdulillah masih berperan besar.